wasabrun dan sabar. Itulah sekilas tentang saya sampaikan ya. Nanti kan kita akan lihat baik ya malam minggu. Jadi pada saat kita satu kesimpulan sikap bahwa bagaimana kita beragama ini, apa sih intinya, untuk apa sih, inna din indallah al-Islam, ini apa sih? Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu seperti apa? Bahwa bagaimana kita dapat menjalankan perintah Allah. Allah memerintahkan kepada kita. Memerintahkan dari siapa sih? Sebenarnya kamu merasa diperintah oleh Allah? Pernah ngipi? Allah mendatangi kamu. Nah, itu. Saat ada satu perintah, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa perintah itu ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong kang iman? Bagaimana kategori iman? Kita itu iman atau beranggap atau anggapan iman? Kita beriman, bertakwa, atau itu karena rasional kamu atau karena bapakmu, mbahmu, komunitasmu? Kapan batas itu? Batas seseorang disebut iman. Kapan batas seseorang disebut berumah tangga? Kapan batasnya? Kehidupannya sama, mencari nafkahnya sama, bekerjanya sama, hubungannya sama, syariatnya sama. Kapan batasnya? Kapan batas kamu disebut sebagai santri dan bukan santri? Kapan batasnya? Saat kamu daftar. Apakah bisa kamu tidak menjadi anggota TNI Polri, berperilaku seperti TNI Polri? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa baris berbaris? Bisa toh? Baris berbaris bisa. Muni siap gerak? Bisa enggak? TNI siap gerak bisa enggak? Saat kamu enggak jadi TNI bisa enggak? Bisa. Tapi siap gerak TNI untuk gaji, siap gerakmu orang untuk apa-apa. Itu bedanya. Bagaimana kita dalam posisi satu pembatas ini? Sebelum nikah, sebelum diijab qabuli, laki-laki perempuan ini berdekatan, bersenggolan, itu adalah haram. Tapi pada saat sudah dinikahkan oleh yang berhak, sah dan wenang, siapa itu? Wali. Ada dua saksi, kemudian ada saksi dari penghulu, maka sah. Yang tadinya beberapa saat tidak sah, setelah detik qabiltu nikah wa tazwijah dilakukan, maka bil mahrim halal itu menjadi halal. Kan gitu aja kan. Tapi berlakunya kan sama. Pada saat kita memiliki satu orientasi kehidupan, jadi beragama itu untuk apa? Ad-din itu apa? Supaya kita di dalam satu sistem keselamatan. Inad-din, sesungguhnya kehidupan, maaf ya, sesungguhnya agama. Saya condong mengambil dari kamus tasawuf,
bahwa makna din itu adalah kehidupan dari guru kita, kehidupan itu sendiri. Inadin, sesungguhnya kehidupan yang tersistem, dalnya double, mukotob, terbimbing dan terarah, jelas siapa yang mengarahkan, siapa yang menunjuki, jelas. Ta'rifnya makrifah berada di dalam sebuah sistem keterbimbingan. Inadin inda Allah, di sisi Allah itu adalah al-Islam, bukan Islam tapi al-Islam. Inadin inda Allah al-Islam, jadi bukan semata-mata isim, bukan nakirah atau tidak jelas, tapi istimror, tapi ini adalah jelas menjadi sebuah keabadian. Sehingga pada saat kita mengatakan bahwa inadin inda Allah al-Islam, itu adalah sebuah sistem. Islam dipandang sebagai sebuah sistem kehidupan yang menyelamatkan, sistemnya selamat. Sedang cara menegakkan sebuah agama yang syara'alakum mawasobih, yang diwasiatkan para nabi, para rasul kepada setiap dari umatnya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, an akimuddin, itu adalah untuk menjadi penegak agama. Kita ini oleh Allah diperintah sebagai dalam kehidupannya menjadi penegak agama. Wala tatafarroku, jangan berpecah belah. Tapi kalimat ini hebat, bukan sekedar wala farok, bukan sekedar wala tafarok, tapi wala tatafarroku. Memang berat membangun bebarengan dalam kekeluargaan, kebersamaan, gak ada iri, res-res, itu abad. Semula rukun boso didumi duit geger, itu di setok yang satu dapat amsi, yang satunya dapat dua ambeng, wis geger, itu di memperkorok lipstik beda wis geger di Jadi pada saat berbeda rupanya lipstik wis dinilai, wis dindi. Jadi kita bangun sebuah komunitas yang harmonis, komunitas yang solid, komunitas yang resiliensi, kekuatan mental dalam menjalani kehidupan ini, punya arah dan sasaran dan terbimbing. Jadi pertama kan itu, supaya terarah dan terbimbing, jelas hidup kita itu jelas. Kita bisa membuat program, schedule program kehidupan itu jika kita punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, itu gerambiang. Oh, penggerambiang bahasa Indonesia ya. Santri ki akeh sing kaya bahasa Indonesia. Ya. Gerambiang ki apa? Ngambang, nggak jelas, gerambiang. Sing bisanya sing protes itu, sing disyuting, di syutingan itu dia protes, kecampuran bahasa Jawa nya protes. Jadi pada saat kita hidup ini nggak punya tujuan, nggak jelas. Kalau keputusan kan nggak jelas, yang terjadi itu kan akibatnya apa? Gejolak, ambigu atau dualisme, ketidakpastian, kan dampaknya itu. Kalau kita terasa ya kita syukuri, nah nggak kroso itu ciloko kan gitu. Kosongnya batin tapi kita nggak terasa. Maka jadi generasi ini kan kamu sudah selesai semester, kan mungkin kan kamu akan liburan untuk santri ya kan, ini kan yang saya makan nanti mau liburan. Kalau liburan nggak pulangnya apa toh?
ora sah mulih wis. Kowe mulih dicegat di gerbang tol, di pintu masuk kudu swab. Tadi akan kanjenggung di suratan. Waman barang siapa yang berpaling dari zikir, dzikir Rahman, maka diliputi setan. Fa innalahu, dan maka hidupnya di jerone korin. Jadi nek iki metu ke liburan di omah, sapa wong sing berpaling dari zikir, maka dia di dalam cengkraman setan. Kan gitu. Akan menjadi satu dan berada di dalam korin corona. Iya. Jadi wong kosong sangka zikir itu corona gitu lah. Oke. Enggak pulang enggak apa-apa, enggak usah gimana. Terus tapi kalau kamu pulang hati-hati ya. Wes rasah pengen metu, ndalah mulai wong ya gak entuk metu kok, dilarang keluar kan. Enggak ada mudik. Cuma saya nggak bahas guyonan inilah gitu ya. Oh ini jok-jokane wakeh kan. Saiki iki janake mlebu media iki kudu hati-hati. Oh nggih keplintir omongane wis ndadekne dilokne iki ora apa-apa, ning kalau kita tuh nggawe, kita membuat menjadikan seseorang prasangka, kita juga ikut dosa. Prasangka ki dosa, tapi kalau kita membuat sesuatu yang menjadikan orang itu berprasangka, itu juga bisa jadi dosa. Makanya kita membangun komunitas. Walau ana al-Qur'an amanu wa taqula fatahna alaihim barakah minas samawati wal ardh. Ya kita membangun bersama dalam suatu, sekiranya suatu komunitas itu podo iman lan takwa. Yu'minuna bil ghaib, iman lan takwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Secara umum begitu. Jadi menjalankan perintah Allah, sholat, puasa, zakat, kaji itu gampang. Gampang piye? Sholat gak di orang-orang gak sholat. Ojo angel-angel to nduk. Le sholat ki tiyang agama. Jadi kehidupan itu hancur kalau kita nggak sholat. Walaupun intinya sholat, urung iso teko batin, tapi paling nggak kan syariat itu. Batin itu kan ada kehadiran, khusyuk itu ada kehadiran. Sahun itu kosong, sahun itu orang yang abai atau kosong. Tidak ada kehadiran saat kita menjalankan sholat. Makanya saat kan bahwa fawailun ciloko orang yang sholat tapi lalai, tapi sahun. Takwa itu di wasiat iman, wasiat Islam, wasiat takwa. Pada saat kita mengatakan bahwa untuk menjadi perintah Allah, untuk kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, banyak sekali perintah-perintah Allah untuk bertakwa.
Orang yang bertakwa itu orang yang sadar potensi yang telah Allah anugerahkan di dalam diri kita. Wong sing takwa kuwi wong sing sadar, orang yang sadar. Saat kita ini sadar sebagai hamba Allah, sadar potensi yang telah Allah anugerahkan di dalam diri kita, yang melekat, ataupun yang telah disiapkan oleh Allah. Yang melekat itu adalah unsur penciptaan, telinga, mata, atau indera, akal, pikiran, dan organ. Ini adalah potensi. Ini potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah perilaku kedaulatan. Kamu itu bisa berdaulat jika kamu terbiasa berpikir rasional dan nalar. Saat kita tidak memiliki nalar dan rasional, kita akan diombang-ambingkan dengan hoak, diambingkan dengan pengetahuan, diombang-ambingkan dengan wacana. Tapi kalau rasional dan nalar telah terlatih, maka di surat Yunus, bahkan pada saat Allah duka, benci mereka yang telah saya beri akal tapi tidak digunakan untuk berpikir. Irjasa alladzina la ya'qilun. Allah benci kepada mereka yang telah Allah berikan akal tapi tidak digunakan untuk berpikir. Nalar dan rasional. Dan orang-orang yang berakal. Inna fil samawati wal ardi wa ikhtilafil albab. Hanya orang-orang yang belum albab. Siapa yang berada di situ sebagai belum albab? Orang yang akalnya adalah manusia. Allah yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mereka yang tafakkur tentang diri yang berada di dalam jiwa, bagaimana menghidupkan kehidupan ini supaya dapat menyatakan selamat kepada Allah. Jadi orang yang pertama itu adalah orang yang menyadari potensinya untuk dapat dikembangkan dalam kehidupan berpikirnya, apa yang didengar, apa yang dilihat, untuk dinalar, dirasional, supaya menghidupkan hati nurani. Nah, itu ya. Kita jika menjadi komunitas yang akan dapat maju berkembang, kita kalau untuk dapat supaya kita menjadi komunitas yang terbentuk, itu ada berbagai komunitas yang baik dalam pengertian negara yang baik, tanah yang baik, komunitas yang baik, diri yang baik, wal baladu thayyib, thayyibah. Thayyib itu baik bukan sekedar baik dalam pengertian khair. Ada khair juga mananya baik, ihsan juga baik, hasan juga baik, thayyib juga baik. Thayyib itu sebuah sistem negara atau sebuah sistem komunitas atau sebuah sistem diri seseorang. Wal baladun thayyib, tanah yang baik. Ya kamu ini tanah masing-masing. Kita tidak berpikir sekedar masalah tanah yang kita injak. Dada kita masing-masing itulah sebagai tanah yang ditanami dengan biji tauhid, biji iman. Wal baladu thayyib yakhruju nabatu bi'idzni rabbih. Rabb itu sistem kehidupan menuju Tuhan. Sistem kehidupan yang terbimbing menuju kepada Tuhan. Rabbi wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih, hanya dengan izin Rabbnya. Dengan izin ya izin itu izin.
NSK-ne bi'idhin rabbi waladhi khabutha la yakhruju ila nakida. Jadi bagaimana kita menjadi sebuah diri di dalam sebuah komunitas, diri di dalam sebuah tatanan negara, atau bahkan negara itu sendiri sebenarnya, bahwa wal balatu thayyibat yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih, bahwa adanya satu orientasi kehidupan kita berdunia ini untuk memiliki tujuan, kepastian. Jadi kepastian tujuan, kepastian arah, kepastian kehidupan, bukan reka-reka, bukan prasangka,